Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Nah teman-teman, seperti biasa kita akan membahas dan membreakdown episode terbaru dari Ultraman Z ya teman-teman. Nah di video kali ini gue akan membahas dan membreakdown episode terbarunya, yaitu episode ke-18 nih ya teman-teman. Berhubung episode ini cukup singkat lah dari segi plot, maka gue akan gabung lah penjelasannya beserta scene-nya teman-teman. Karena kan biasanya gue bahas plotnya terlebih dahulu terus breakdown di belakang, tapi ini gue gabung aja nih karena episodenya singkat dan gampang gitu ya teman-teman ya. Exception lah, pengecualian buat video kali ini. Nah, dan satu lagi, berhubung gue juga manusia dan gue juga bisa banyak salah ya teman-teman. Kalau misalkan gue ada yang terlewat atau gue ada yang lupa, mohon komen aja di bawah, ingetin gue ya teman-teman. Kita saling mengingatkan aja. Oke, let's go. Nah, episode ini dimulai dengan Yoko dan Haruki yang mengendarai Windom dan juga King Joe Storage Custom untuk melawan Pagos. Pagos ini adalah monster bawah tanah atau subterranean monster teman-teman. Yang kalau Victory itu, Ultraman Victory kan subterranean Ultraman atau Ultraman bawah tanah. Kalau Pagos ini merupakan monster bawah tanah gitu teman-teman. Namun begitu Yoko dan Haruki mulai engage atau menyerang ya teman-teman, Pagos secara misterius menghilang. Nah, menjadi serbuk cahaya atau apalah, terserah kalian nyebutnya itu ya teman-teman ya. Bingung dong akhirnya mereka. Gue yakin sih Z bakalan bingung ya. Dah gue belum keluar, monsternya tiba-tiba udah ngilang aja. Ya untung sih gue kagak usah capek-capek. Mungkin begitu ya katanya Ultraman Z ya. Kemudian akhirnya dilakukanlah penelitian di tempat itu oleh Haruki seorang diri buat mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi gitu loh. Entah dari memeriksa reruntuhan atau sampel kulit atau apapun itulah yang bisa menjadi kunci dari penelitian itu teman-teman ya. Sampai akhirnya Haruki ketemu sama seorang wanita misterius yang ternyata friendly banget lah gitu ya. Awalnya misterius tapi ternyata dia friendly. Mereka berbincang tentang Ferris wheel atau biang lala yang ada di situ ya teman-teman ya, dan mereka sama-sama pernah naikin waktu kecil begitu. Namun biang lalanya udah nggak beroperasi dengan cukup lama teman-teman, dan si wanita itu nggak tahu. Asumsinya ya kalau dia nggak tahu, kemungkinan ya dia nggak ada di kota itu dong dalam waktu yang lama, makanya dia nggak tahu. Karena waktu mereka kecil, Haruki dan perempuan ini sama-sama pernah menaiki biang lala itu gitu ya. Dan saat Haruki memperkenalkan dirinya sebagai anggota storage, cewek bernama Kaori ini dia minta bunuh gua, dia minta dibunuh gitu teman-teman. Kan Haruki panik dong, kagak tahu ya kenapa gitu. Dijelasin karena dia udah nggak kuat sama ada hal yang mengganggu dia gitu teman-teman. Tapi di situ belum dijelasin kenapa. Sampai akhirnya dia tuh kayak kecekek gitu dan akhirnya dia menghilang begitu teman-teman. Nah, selanjutnya di markas storage kemudian diteliti tentang si Pagos. Kemudian ditemukan ada gangguan elektromagnetik, dan frekuensi elektromagnetik ini ada dalam angka yang spesifik teman-teman ya. Seperti lumba-lumba tapi 10.000 kali lipat lebih kuat katanya Yuka begitu. Dan kasusnya si Pagos ini bukan cuma terjadi sama dia sendiri, melainkan tersebar di seluruh penjuru kota. Banyak manusia yang tiba-tiba menghilang secara misterius dan menjadi serbuk cahaya itu teman-teman. Dan Haruki sadar bahwa di setiap klip tersebut ada si Kaori yang diem-diem ada di sekitar TKP. Maka dari itu Haruki dan Yoko berdua mencari di TKP itu, mencari Kaori lah teman-teman ya. Dan akhirnya mereka ketemu nih, si Yoko nemuin si Kaori dan tapi tiba-tiba kabur. Akhirnya mereka berpencar untuk mencari si Kaori yang hilang ini teman-teman. Akhirnya Yoko nemuin dan ngikutin sampai di semacam sebuah gudang gitu ya teman-teman. Namun ternyata dia diserang sama Kemur Seijin. Nah teman-teman, Kemur Seijin ini mirip banget sama Zeton Seijin, cuma Kemur Seijin ini matanya itu dia dua di depan, tapi kalau yang Zeton Seijin ini matanya cuma satu di tengah gitu ya teman. Bedanya itu aja sih, gampang. Nah, Haruki kemudian yang denger si Yoko teriak akhirnya datang dan cuma nemuin Kaori dan cuma ada senjatanya Yoko doang yang tergeletak di situ. Kaori pun panik akhirnya dan dia kepengen bunuh diri karena udah nggak kuat, dan dia di situ bilang, gue udah ngelakuin lagi, ini semua karena gue, katanya dia begitu teman-teman. Terungkaplah di sini bahwa Kaori adalah Kemur Seijin, identitasnya terungkap. Tapi di sini keadaannya sama kayak Haruki. Kaori dan Kemur Seijin adalah dua entitas berbeda yang berada di dalam satu tubuh, yaitu di tubuhnya Kaori. Sama halnya dengan Haruki dan juga Ultraman Z. Ultraman Z dan Haruki adalah dua entitas yang berbeda dan berada di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Haruki, begitu. Di sini diceritain sama si Kemur bahwa bangsanya telah datang ke bumi ini 54 tahun bumi yang lalu. Kenapa 54 tahun bumi? Karena waktu itu kan berbeda-beda teman-teman hitungannya. Makanya di sini dihitung dengan waktu kita, yaitu waktu bumi 54 tahun. Mereka menculik banyak
mengajak manusia buat dipakai tubuhnya supaya mencegah penuaan kaum Kemur sendiri. Jadi supaya mereka awet muda lah istilahnya hidupnya, dan tubuhnya tuh lama, karena tubuh manusia ini luar biasa dong, jelas gitu. Nah, kenapa gitu? Kan emang tujuannya bersatu sama manusia buat ambil alih tubuhnya. Ternyata terjadi kesalahan sehingga tubuh Kaori nggak terambil alih secara penuh, sehingga nggak sempurna persatuannya gitu teman-teman. Dan Kaori masih memiliki kesadarannya sendiri, tapi mereka bisa saling mengambil alih kesadarannya masing-masing gitu ya kira-kira. Simpelnya, selanjutnya Kemur Seijin ini dia masang bom berisi cairan Kemur di biang lala, yang mana kalau dia udah sampai ke puncak biang lalanya itu akan meledak dan menyebar dan bersatu dengan dengan awan-awan dan menjadi hujan gitu ya teman-teman ya. Dan ya fungsinya cairan itu apa? Menurut analisis Yuka, cairan itu mengubah materi menjadi gelombang elektromagnetik, bikin siapapun yang kena jadi hilang lah, gampang udah bahasanya hilang ya, nggak usah dijelasin susah-susah gitu ya. Nah seperti itu, cairannya itu disebar dengan cara yang lebih advance lagi dan bukan cuma disemprot dari atas kepalanya si Kemur Seijin aja karena kurang efektif gitu, maka dijadikan ledakan dan dijadikan hujan gitu. Dan solusi dari Ultraman Z sendiri adalah mereka harus membuang bomnya tersebut ke dimensi lain supaya nggak terjadi ledakan di situ. Kemudian si Beliarok nongol dan dia bilang, ini tugas gue, katanya Beliarok begitu teman-teman, karena kan harus ngerobek dan bikin lubang antar dimensi ya. I mean, how powerful is this weapon gitu kan ya, Beliarok bisa sampai ngebuka dimensi gitu. Padahal dia cuma senjata gitu, hebat banget emang Beliarok ini. Di tengah pertarungan, Haruki ragu karena ada Kaori di dalam tubuh si Kemur Seijin ini sehingga dia berhenti nyerang gitu. Padahal Belial udah nanya, lu kenapa lu berhenti nyerang gitu. Ya gue juga sih kalau di dalam posisi Haruki pasti nggak bisa ambil keputusan gitu, apalagi kita udah tahu kalau ternyata si Kaori ini merupakan korban, jadi aduh makin pusing dah gitu. Maka dari itu Beliarok ngusulin buat ngarahin dia ke depan dan membuat sinar yang akhirnya menjadi stimulus untuk memisahkan badan mereka. Selanjutnya dilanjutkan dengan Deathsium Slash buat misahin Kaori dan Kemur serta bikin sobekan antar dimensi untuk ngebuang bomnya teman-teman. Akhirnya berhasil kepisah dan Beliarok menggunakan serangannya sekali lagi untuk ngebunuh si Kemur. Z akhirnya memakai serangannya seperti Emerium Slash dari kepalanya karena ya wajar dia mempunyai menggunakan medal Ultraman Zero ya teman-teman ya, buat ngebuang bomnya ke dimensi tersebut dan akhirnya nutup sobekan antar dimensinya itu teman-teman. Nah Kaori yang udah sembuh akhirnya dia kehilangan memorinya ya teman-teman ya, dan ini menjelaskan kenapa waktu itu dia bilang kok dia nggak tahu kenapa Ferris wheel atau biang lalanya itu tutup gitu. Itu berarti waktu Kaori dan Kemur bersatu, Kaori ini posisinya masih kecil sehingga selama pertumbuhannya menjadi dewasa dia nggak ingat apa-apa gitu. Karena di sini Haruki bilang ingatan selama 54 tahunnya itu hilang. Lah, kan udah 54 tahun kok bisa masih muda gitu. Alasan logisnya menurut gue adalah karena Kemur itu bersatu dengan manusia supaya bisa awet muda lah bahasa gampangnya. Dan sepertinya manusianya pun akan kena dampak dari gen Kemur tersebut karena mereka bersatu gitu. Jadi sama-sama bisa awet muda begitu ya teman-teman. Nah, yang pengen gue bahas terakhir adalah yang gue gatal banget dari tadi. Gue penasaran nih, apakah universe-nya Z ini adalah universe Ultra Q teman-teman ya? Karena Kemur sendiri di sini bilang bahwa dia ke bumi 54 tahun yang lalu, yang mana berarti tahun 1966 itu zamannya event Ultra Q terjadi. Ini diperkuat sama Yuka bilang bahwa Kemur Seijin pernah digagalkan oleh manusia yang bekerja sama dengan polisi dan akhirnya Kemur Seijin dikejar sama polisi. Dan emang bener di Ultra Q itu dia memang dikejar sama polisi di event Ultra Q itu teman-teman. Lalu di tempat persembunyian Kemur itu isinya barang-barang jadul semua kan. Terus juga sama ada biang lala kalau di Ultra Q waktu itu. Menurut gue sih kalau ini Easter eggs ya teman-teman ya. Udah gitu Kanegon pernah muncul juga, yang mana Kanegon itu juga monster dari universe Ultra Q teman-teman, makin memperkuat. Tapi kalau emang bener nggak heran kenapa di universe Ultraman Z ini kacau banget dan chaos banget, karena belum pernah ada Ultraman di universe Ultra Q ini, cuma Kaiju dan Seijin aja gitu ya teman-teman. Dan bisa juga terjadi ini adalah parallel universe dari multiverse yang sudah dibuat oleh Suburaya ya teman-teman ya. Dan kemungkinan sih begitu penjelasannya. Menurut kalian gimana? Coba komen aja di bawah ya. Menurut kalian hal apa yang paling logis lah gitu ya. Karena ini ganjel banget gitu di kepala gue ya teman-teman ya. Oke, komen aja di bawah kalau kalian punya pendapat. Oke, jadi sampai di sini dulu gue membahas episode ke-18 Ultraman Z. Lumayan simpel tapi banyak banget yang bisa dibahas dan lumayan banyak Easter eggs-nya ya teman-teman ya. Kalau misalkan gue ada yang
kelewat bisa komen di bawah ingetin gue apa yang gue lewatkan gitu ya teman-teman. Dan sekali lagi gue ingatkan, gak ada doktrin bahwa gue selalu benar di pembahasan dan breakdown kali ini. Gue cuma membahas dengan sepengetahuan gue, dengan apa yang gue tahu, dan membreakdown sedetail mungkin gue usahain gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi jangan lupa like videonya kalau kalian suka dan komen di bawah. Sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Pow.